Kali ini kami akan membahas dan ngobrol ya, Brilian, tentang pernikahan dini. Berkenaan dengan pernikahan dini memang uh, banyak faktor kalau saya lihat gitu Mbak. Ada banyak faktor yang memang mendasari adanya pernikahan dini begitu kan ya. Terutama yang pertama tentu kalau misal adanya pernikahan dini yang paling dibutuhkan itu tentu perempuan. Dari sisi biologisnya aja Pak ya, kita bisa tahu gitu. Halo sobat perempuan, dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya dan teman saya di GPP Jember TV. Saya Nindi dan teman saya. Ya, Brilian. Ya, kali ini kami akan membahas dan ngobrol ya, Brilian, tentang pernikahan dini. Ya, mungkin dari Brilian sendiri sekarang ini kan eh, banyak kita jumpai mayoritas ini pernikahan dini ini terjadi seperti itu. Mungkin dari kita juga tidak tahu persis apa motivasi dari calon pasangan suami istri ini dan kedua orang tua dari kedua belah pihak tersebut. Nah, kalau dari Brilian sendiri, gimana sih Brilian menyikapi adanya pernikahan dini yang sedang terjadi? Atau mungkin dari Brilian sendiri ada cerita atau dari teman atau siapa yang bisa disampaikan? Ya, sebelumnya terima kasih Mbak Nindi udah ya, ada kesempatan buat di sini gitu ya. Berkenaan dengan pernikahan dini memang uh, banyak faktor kalau saya lihat gitu Mbak. Ada banyak faktor yang memang mendasari adanya pernikahan dini begitu kan ya. Saya ambil contoh, saya pernah Mbak uh, ikut melakukan penyuluhan gitu, di daerah ya agak marginal gitu. Di sana orang-orang di sana itu menyebutkan bahwa banyak faktor. Yang pertama biasanya tentu dari pendidikan gitu ya. Nah, contohnya kayak misal ada perempuan yang habis lulus SMP, kemudian karena nggak ada biaya, mereka orang tuanya uh, menyuruh anaknya untuk menikah aja kamu daripada nggak ngapa-ngapain. Itu dari pendidikan. Yang kedua ada juga yang dari faktor apa ini? Emang ada yang sudah pacaran gitu mbak, sudah pacaran. Nah dari orang-orang ini orang tuanya gitu dia menyebutin kalau daripada kalian pacaran mending kalian nikah aja daripada dosa segala macam. Iya, selain ibadah juga terjadi hal yang diinginkan. Iya betul, betul gitu. Ya intinya di situ sih mbak. Kalau saya bilang, kalau tadi pernah menyikapi gitu ya, kalau saya menyikapinya ya tentu kita lihat dulu ya kan, ada apakah memang ini tuh baik atau buruk gitu. Kalau kita lihat dari beberapa sisi juga lebih banyak buruknya sih. Kalau saya boleh bilang, ini pendapat saya begitu. Terutama yang pertama tentu kalau misal adanya pernikahan dini, yang paling dibutuhkan itu tentu perempuan. Dari sisi biologisnya aja Pak ya, kita bisa tahu gitu. Ada yang namanya umur untuk siap hamil itu kan ada. Oh iya benar. Ya kan. Jadi kayak terlalu dini hamil itu juga kurang baik. Kurang baik Ya dari bagi si perempuan. Meskipun saya bukan ahlinya di bicara seperti ini, namun beberapa literatur itu bilang seperti itu. Iya. Ya. Kemudian juga yang merugikan juga tentu merugikan perempuannya juga gitu. Yang kedua ini beberapa dari cerita-cerita orang tua itu ada anaknya yang perempuan sudah menikah. Kemudian karena cowoknya juga masih muda, akhirnya rentan buat pisah lagi. Ya karena kalau saya lihat alasannya itu pasti karena mungkin ini mbak ya, emosinya masih labil gitu. Iya betul, masih di usia Iya yang betul. memang belum Iya. tepat ya. Iya, jadi kayak hari ini cinta, tapi besok udah lupa gitu. Iya, iya. Akhirnya dia cari yang lain. Perempuannya ditinggalin, padahal udah cari kesenangan di luar. ini sih kayak gitu. Iya, seperti itu teman-teman. Kesimpulan yang dapat saya
ambil dari yang dijelaskan oleh Brilian, ketika kita menemui kasus-kasus pernikahan dini itu sebenarnya yang pertama yang perlunya edukasi ya Brilian ya, edukasi untuk si calon pasangan suami istri ini maupun untuk kedua orang tua dari calon pasangan suami istri ini sendiri. Dan beliau juga menyampaikan pernah melakukan penyuluhan terkait pernikahan dini ini, tapi terkadang kita sudah melakukan hal seperti itu, tapi dari masyarakat ini tidak semuanya bisa menerima dengan baik ya. Jadi Tidak mudah. ya iya tidak mudah, sangat tidak mudah. Kecuali ya dengan kesadaran kita masing-masing ya pentingnya apa ya memikirkan matang-matang untuk menikah itu loh, karena ketika sudah menikah itu yang dijumpai pun juga berbeda lagi karena kita sudah menjadi suami istri dan lain sebagainya, belum lagi masalah rumah tangga, keuangan, ekonomi dan lain sebagainya itu sangat rumit ya. Oke, ini aku misal aja ya, Brilian misalnya misalkan nih Brilian diarahkan atau ya ada keinginan untuk menikah lah, atau Brilian punya cewek terus pengen cepet-cepet dinikahin, itu gimana sih Brilian sebagai cowok nih untuk apa ya memberikan pemahaman kepada perempuan-perempuan buat yang kedua gitu. iya Oh, iya. Mungkin gini sih, kalau ditanya gitu, nikah itu kalau saya lihat, ini pandangan saya teman-teman lagi, nikah itu bukan cuma kayak kerja kelompok gitu kan. Kalau kita lihat nikah itu nggak cuma ya udah resepsi kemudian tapi ada namanya pembentukan apa ya, keluarga, kemudian ada yang kita lahirkan, iya gitu. Jadi jangkanya itu sangat panjang, dan juga karena jangkanya panjang seperti itu, maka memang perlu yang namanya segala sesuatunya matang gitu, mulai dari emosi, pemikirannya, mental terutama ya gitu. Ya kayak gitu. Dan itu juga kita nggak naif, tapi memang kayak ekonomi itu juga berpengaruh gitu. Jadi perlu kematangan dari segala sisi, baru baiknya bisa menikah. Kalau saya lihat sih gitu. mungkin sedikit pesan-pesan buat teman-teman perempuan di luar sana dari Brilian sendiri. Ya, buat teman-teman perempuan yang menonton ini, saya rasa hal yang bisa saya sampaikan gitu ke teman-teman, itu tadi, kalau nikah itu bukan cuma kita mainan aja, memang ada apa ya, makanya kan kalau orang-orang nikah itu disebutin ya, selamat menempuh hidup baru, ya kan? Itu ada, nggak cuma kata-kata gitu, ada siapan ya. iya, berarti ada perubahan fase gitu, perubahan fase misal kita nih dari yang kita selama ini sama orang tua gitu kan, kemudian akhirnya kita bangun sendiri gitu. Iya, Kehidupan kita sendiri. bukannya makin gampang tapi makin banyak ya berarti ada, terus kita mulai dari nol ya semuanya. betul sekali. Ya, seperti itu. Oke, makasih Brilian untuk hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jumpa lagi di GPPJ TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Dah.